Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayo Guru Berbagi, terima kasih telah hadir, telah menyimak di acara YouTube kami di Festival Ayo Guru Berbagi. Selasa 23 November 2021, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Namun sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, saya akan memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Gelvini, guru matematika. Jadi ini hari ini meskipun temanya pendidikan luar biasa, tapi kami diberikan kesempatan untuk memandu acara yang luar biasa, yaitu tentang pendidikan luar biasa. Jadi nama saya Gelvin, asal mengajar saya dari SMP Negeri 199 Jakarta. Nah, tentunya penasaran kan, apa sih istimewanya hari ini? Siang-siang begini kan pasti ngantuk ya sahabat guru berbagi. Tapi kita coba akan seru-seruan, karena nanti kita akan belajar bahasa isyarat bersama narasumbernya. Dan kemudian nanti ada kuis pada saat pemaparan nanti. Baik, tanpa lama-lama, kita akan mengundang narasumber hebat, guru berdedikasi, inspiratif, dan inovatif. Kita sambut narasumber kita, yaitu Ibu Ade Putri Sarwenda. Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam Pak Gelvin dan rekan-rekan sahabat Ayo Guru Berbagi. Selamat siang. Selamat siang Bu Ade. Gimana Bu Ade? Ini kalau tidak salah dari Balikpapan ke Jakarta. Gimana nih? Perjalanannya lancar kan? Ini alhamdulillah lancar, diberkahi oleh Allah, lancar sampai sini dan bisa diberikan kesempatan untuk berbagi nih siang hari ini, sharing praktik baik bersama sahabat Ayo Guru Berbagi seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, sahabat guru berbagi, tentunya kita juga penasaran apa sih yang menarik dari narasumber kita. Pertama, kalau kita lihat dari segi prestasinya, ini Bu Ade ini selain mengajar di guru SLBN di Balikpapan, betul ya Bu Ade? Betul sekali. Ini prestasinya yang tidak kalah jauh menarik, yaitu menjadi juara 2 guru SLBN terbaik senasional, berdedikasi dan berinovasi. Betul ya Bu Ade? Betul. Luar biasa, saya salut loh. Terima kasih. Luar biasa. Kemudian setelah dari juara 2 katanya menerima anugerah Kaltim Award tahun 2021. Betul sekali Pak Gelvin, Kaltim Education Award. Di bidang pendidikan ya Bu Ade ya? Iya. Betul, luar biasa. Baik, Bu Ade, ini sebelum mulai nih, iya, barangkali Bu Ade mau menyapa dulu nih dari sahabat guru berbagi, itu dengan entah bahasa isyarat atau apa gitu, gimana? Oke, boleh. Sebelumnya saya mau mulai dengan pantun, boleh ya Pak? Oh, boleh banget. Waduh, sini siang-siang biar nggak ngantuk. Oke. Saya mau berpantun dulu nih sambil menyapa rekan-rekan sahabat Ayo Guru Berbagi. Pergi ke pasar membeli teri. Cakep. Teri di jala di pinggir kali. Cakep. Senang hati tiada terperi, berjumpa sahabat Ayo Guru Berbagi. Cakep. Ya. Setelah ini saya mau memperkenalkan diri, boleh ya Pak? Saya dulu, saya harus balas gitu. dulu pantunnya, Oke, gitu boleh, ya. boleh. Pergi ke pasar beli kuaci. Boleh, cakep. Makannya di pinggir kali musi. Mantep. Siang-siang enaknya begini. Iya. Jangan lupa nonton festival Ayo Guru Berbagi. Keren, mantap. Ini kolaborasi yang inklusif ya Pak Gelvin. Mantap. Oke Bu Ade, dan pemirsa sahabat Ayo Guru Berbagi, komen juga ya nanti ya di live chat, asalnya dari mana, kemudian mengajarnya di mana. Ini kalau kita lihat nih sudah jutaan pasang mata nih Bu Ade yang mengikuti kita. Jadi kita sangat terbantu sekali. Mudah-mudahan acaranya meriah dari awal sampai akhir. Amin. Baik, silahkan Bu Ade kalau. Oke, tadi Pak Gelvin menyampaikan ada yang menarik ya. Kita memperkenalkan diri dengan bahasa isyarat. Sederhana saja ya. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Ade. Nama isyaratnya Ade. Waduh. Saya tantang deh Pak Gelvin. Oke. Boleh juga nggak? Bisa? Coba dulu ya, coba dulu ya. Boleh. Ini maaf ya sahabat Ayo Guru Berbagi, saya kan guru matematika nih. Beliau ini memang udah pakarnya, tapi coba saya akan ingat polanya ya. Kalau di matematika itu Bu Ade, ada namanya pembelajaran pola. Jadi saya lihat nih coba. Nama saya Bapak Gel, gimana? G L V I
N. Wah, Betul ya? keren, betul. Oke. Kalau nama isyarat saya bagusnya gimana nih supaya simpel gitu? Gimana ya supaya simple? Karena nama depan Pak Gelvin itu huruf G, Oke. boleh deh supaya karena Pak Gelvin pakai kacamata boleh deh Gelvin gitu ya. Gelvin gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi nama saya Isyaratin dulu. G. Ya, Vin. G G. E E. L L. V. I. N. N. Masya Nama Allah. isyaratnya? Nama isyaratnya? Gelvin. Gelvin. Wah, Waduh, keren. ini kayaknya kalau urusan matematik ini urusannya dengan otak ya, dengan angka ya. Jadi pas ya. Kalau saya pakai isyarat begini boleh nggak sih? Boleh juga Boleh sih. juga. Jadi suka-suka saya ya. Betul, kan menandakan yang mencirikan Pak Gelvin nih. Luar biasa. Sahabat Ayo Guru Berbagi, kalau mau nyoba silahkan. Jadi boleh juga ya. Dengan gimana Bu Ade? Boleh. Nama saya siapa? Nama rekan-rekan sahabat Ayo Berbagi. Oke. Kalau sahabat apa sih bahasa isyaratnya Bu? Sahabat. Sahabat. Semua? Semua. Oke. Jadi sahabat semuanya. Iya. Keren. Sahabat Ayo Guru Berbagi, ayo dicoba. Jangan lupa nih live chatnya dicoba ya. Sendiri-sendiri nggak apa-apa kalau dibilang orang lain, wah itu Pak si A ngapain ya Pak? Ya gitu. Nggak apa-apa. Oke Bu Ade, Siap. ini kayaknya sahabat Ayo Guru Berbagi ini pada penasaran. Oke. Saya aja penasaran gimana dengan sahabat Ayo Guru Berbagi dari Sabang sampai Merauke. Oke Bu Ade, sebelum mulai kita berdoa dulu kali ya. Oke, ya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan acaranya lancar. Amin. Yuk kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Guru Berbagi, mari kita saksikan penampilan dari Bu Ade. Waktu Baik. dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Gelvin. Sama-sama, Bu. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. menyapa sahabat, rekan-rekan sekalian, Ayo Guru Berbagi seluruh Nusantara. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Saya ucapkan semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat sehingga bisa mengikuti kegiatan Festival Ayo Berbagi ini sampai dengan tuntas. Baik, pada hari ini Pak Gelvin sebenarnya saya ingin lebih kepada berbagi sih praktik baik apa yang sudah saya lakukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran khususnya di masa pandemi. Kita sama-sama tahu ya Pak Gelvin ya, masa pandemi ini udah terlalu lama, udah lama sekali. Bahkan masa pembelajaran dari rumah itu benar-benar menjadi sebuah tantangan bagi kita semuanya. Saya yakin rekan-rekan sahabat Ayo Guru Berbagi lainnya pasti merasakan tantangan yang sama. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, di masa pandemi ini merupakan bagian dari petualangan mengajar kita. Luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana ini bisa menjadikan sebuah petualangan mengajar buat saya sendiri sebagai guru pendidikan khusus. Oh ya Bu Ade, ini sedikit intro aja saja. Saya mengajar dengan kelas normal aja. Iya. Itu luar biasa gitu ya. Dari 36 murid, paling yang datang hanya 18 gitu. Saya nggak bisa membayangkan kalau ternyata mengajar di masa pandemi, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus, itu belum kebayang buat saya tuh. Nah makanya saya penasaran nih. Mungkin sahabat Ayo Guru Berbagi juga penasaran pasti ya. Siap. Oke, kita akan simak. Jadi saya sedikit memberikan cuplikan bagaimana berjuangnya pada masa itu adalah menciptakan pembelajaran, karena pada itu awal-awal pandemi masih mencari pola yang terbaik nih ya Pak Gelvin. Gimana sih pembelajaran itu bisa berjalan? Mari kita sama-sama simak cuplikannya. Ini adalah cerita awal saya pada saat awal-awal masa pandemi. Bingung, gimana nih harus memastikan anak-anak itu bisa belajar satu sama lain. Di awal-awal saya masih menggunakan video call dan saya menghubungi anak-anak satu persatu Pak Gelvin. Ada masalah nggak dengan jaringannya? Ya Alhamdulillah, karena aplikasi yang paling mudah dipergunakan adalah video call pada waktu itu. Jadi maka kami di dalam satu kelas bersepakat dengan orang tua menjalin komunikasi. Kita mempergunakan pembelajaran untuk memastikan pembelajaran menggunakan video call pada saat itu. Luar biasa. Jadi memang saya yakin pasti sahabat Ayo Guru Berbagi lainnya pasti punya petualangan mengajar yang lain, pasti memiliki tantangannya juga sama atau bahkan lebih dari sekedar ini. Ini adalah sedikit gambaran awal-awal pada masa pandemi bagaimana saya berusaha untuk mencari pola yang terbaik, menemukan formulasi mengajar terbaik yang dimana saya tidak bisa bertatap muka dengan anak.
Oke, kalau boleh tahu ada berapa siswa sih Bu Ade yang ditangani sama Bu Ade ini? Oke, kebetulan saya mengajar siswa kelas 1 SDLB dengan hambatan pendengaran dan berjumlah 7 siswa. 7 siswa. Iya, betul, dengan hambatan pendengaran gitu. Baik. Nah, jadi saya yakin kita semuanya rekan-rekan sahabat Ayo Guru Berbagi yang saat ini bertugas sebagai seorang guru pendidikan khusus pasti memiliki tantangan yang lain, bahkan yang lebih dari sekedar apa yang tadi saya tampilkan di dalam video singkat. Saya yakin tantangan ini tidak membuat kita semua goyah untuk bagaimana memberikan pembelajaran terbaik, memberikan akomodasi pembelajaran terbaik kepada peserta didik spesial kita di sekolah. Nah, ini kan menjadi sebuah kewajiban bagi kita seorang guru pendidikan khusus memastikan bahwa anak-anak spesial kita ini harus tetap bisa belajar walaupun di rumah. Mantap. Jadi sesuai dengan tema Festival Ayo Berbagi kali ini untuk bidang pendidikan luar biasa, bagaimana menjadi seorang guru pendidikan luar biasa yang tangguh Pak Gelvin di tengah pandemi COVID-19. Jadi walaupun lagi masa pandemi COVID-19, jangan sampai gentar kita takutnya gimana nih anak-anak bisa belajar, tapi ternyata apa yang ada di sekitar kita itu memudahkan kita. Oke deh. Sahabat Ayo Guru Berbagi, jangan lupa ya komentarnya, tantangannya selama mengajar di masa pandemi ini seperti apa. Komen, jangan lupa. Siap. Dapatkan hadiah menarik nanti saat di akhir acara. Oke. Terima kasih. Baik. Silakan Bu Ade. Sahabat Ayo Guru Berbagi, pastinya sahabat memiliki tantangan yang sering sekali ditemui, bahkan ketika awal-awal mengajar di masa pandemi banyak sekali menemukan tantangan. Boleh ya Pak Gelvin, sahabat Ayo Guru Berbagi menuliskan ya di kolom chat apa saja sih yang menjadi tantangan yang rekan-rekan sahabat Ayo Guru Berbagi khususnya yang mengajar di sekolah luar biasa atau sekolah khusus ataupun sekolah inklusif yang memberikan akomodasi kepada peserta didik berkebutuhan khusus, bagaimana memberikan pembelajaran di masa pandemi. Boleh ya di-sharing apa saja sih yang menjadi tantangannya? Oke, sahabat Guru Berbagi, kita tunggu komen tentang bagaimana sih tantangan apa yang ditemui selama mengajar di masa pandemi. Iya, kalau saya boleh sharing nih Pak Gelvin, Ya. pada saat masa pandemi di awal, yang pertama yang menjadi tantangan sekali untuk saya adalah bagaimana anak-anak spesial saya ini dengan kondisi hambatan pendengaran. Ya. Biasanya saya mengajar bertatap muka langsung, melatih komunikasi dan pengembangan bahasa mereka secara langsung, tapi ini saya tidak bisa bertatap langsung hanya dengan bermodalkan alat atau media yang bisa kami pergunakan untuk berkomunikasi. Iya. Kemudian apalagi yang menjadi tantangan adalah bagaimana ya cara saya menciptakan pembelajaran di rumah itu yang tidak membosankan Pak Gelvin. Betul. Karena saya yakin waktu mereka di rumah itu lebih banyak nih. Jadi sudah belajarnya di rumah, jadi waktu yang mereka habiskan itu lebih banyak di rumah. Jadi yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana merancang aktivitas pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak gembira untuk terus belajar. Kemudian yang menjadi tantangan lagi ini untuk saya Pak Gelvin. Iya. Ketika ingin mempergunakan berbagai macam platform teknologi yang ada, tentu saja tidak bisa saya, yuk anak-anak kita pakai ini, saya sepakati satu pihak. Tentunya ini butuh komunikasi ya Pak Gelvin ya, dengan orang tua atau wali murid, bagaimana pilihan untuk mempergunakan teknologi itu yang sesuai dengan kebutuhan dan juga yang menjadi daya dukung anak ketika di rumah. Oke. Gitu. Pasti saya yakin sahabat Ayo Berbagi punya tantangannya masing-masing, khususnya yang mengampu peserta didik berkebutuhan khusus nih selama masa pandemi. Oke, kita coba bacain komentar ya Bu Ade. Jadi ada dari Ibu Rini Apriani ini katanya tantangan yang sering ditemukan adalah kesulitan orang tua menjadi pengajar di rumahnya. Betul. Karena biasanya anak-anak belajar hanya di sekolah. Komentarnya nih Bu Ade. Benar sekali, karena kita yakin tidak semua orang tua itu bisa menjadi guru di rumah, atau tidak semua orang tua di rumah bisa memahami bagaimana memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus. Saya yakin orang tua di rumah pasti memiliki kewajiban untuk mendampingi anaknya di rumah, tapi hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran untuk peserta didik
khususnya peserta didik berkebutuhan khusus di rumah, tentunya ini orang tua pasti menjadi tantangan. Betul sekali apa yang disampaikan tadi Pak Gelvin. Betul. Satu lagi nih Bu Ade, Boleh. ada juga komentarnya nih dari sahabat Ayo Guru Berbagi dari Ibu Yuli Praptini. Katanya mengatakan sulitnya mengajar siswa kelas 6, khususnya yang memiliki kesulitan membaca. Nah. Bagaimana nih Bu Ade? Menurut Bu Ade, ada nggak tipsnya Ya, nih? betul sekali, kesulitan membaca. Baik, untuk anak-anak dengan kesulitan membaca tentunya, apalagi di masa pandemi ya Pak Gelvin ya, tidak bisa bertatap muka langsung. Kalau kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa memberikan latihan secara terus-menerus. Dilatih membaca, kemudian menggunakan berbagai metode yang ada, strategi pembelajaran yang ada. Saya yakin kalau kita melatihkannya secara langsung bertatap muka tentu akan lebih memudahkan. Betul. Cuman mungkin kalau kita masa pandemi tidak bisa bertatap muka langsung, mungkin agak sedikit kesulitan. Betul, saya merasakan sekali mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Bagaimana melatih membaca tapi nggak bisa nih ketemu anaknya langsung, seperti itu. Ini yang menarik, nanti sahabat Ayo Guru Berbagi, kita coba akan kupas lebih dalam best practice beliau nih. Karena kaitannya dengan hambatan pendengaran ini, bagaimana sih mengatasi kesulitan dari mengajar di masa pandemi dengan menggunakan teknologi. Betul ya Bu Ade ya? Betul Silakan, sekali, Bu Ade. boleh nanti saya sharing. Oke. Nah ini sekali lagi Pak Gelvin, jadi saya berusaha untuk merangkum apa saja yang menjadi tantangan-tantangan itu sendiri. Yang pertama adalah strategi mengajar. Karena kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak, maka penting bagi seorang guru, khususnya guru pendidikan khusus, untuk menemukan strategi mengajar yang tepat nih. Entah itu mau daring full, atau luring, atau kalau luring full mungkin agak sulit ya Pak Gelvin, karena kondisi yang sekarang masih kita dikelilingi oleh pandemi belum berakhir, keselamatan pasti menjadi nomor satu ya Pak Gelvin. Betul. Atau juga bisa kita menggunakan sistemnya blended, jadi ada satu waktu kita tatap muka, ada satu gitu. waktu kita juga belajar secara sinkronos, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah aktivitas belajar. Bagaimana seorang guru bisa menciptakan aktivitas belajar yang bervariasi. Jadi saya yakin, karena aktivitas di rumah itu kan banyak mereka habiskan dengan kegiatan-kegiatan alamiah mereka di rumah ya Pak Gelvin. Betul sekali. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berorientasi kepada akademik saja, tapi harapannya kita bisa juga merancang sebuah pembelajaran yang di situ ada akademik, kemudian bagaimana mengembangkan kemandirian anak di rumah. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa untuk anak-anak spesial ini ada program kebutuhan khususnya Pak Gelvin. Oh ada ya? Betul, untuk mengoptimalkan potensi yang masih dimiliki. Nah kalau untuk siswa-siswa dengan hambatan pendengaran yang seperti yang saya ampu, kami melaksanakan pembelajaran PKPBI atau pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama. Iya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana merancang sebuah bahan ajar yang bisa mengakomodir kebutuhannya. Bahan ajar ini lebih kepada learning material, jadi mau ngajar apa gitu kita udah punya bahannya. Dan yang terakhir Pak Gelvin, ini yang penting nih karena kita sedikit banyak akan bahas terkait dengan teknologi, media pembelajarannya atau learning tools-nya. Ini ibarat senjata kita nih kalau mau mengajar di dalam kelas, pasti supaya anak itu gimana ya caranya supaya memahami apa yang kita sampaikan, maka butuh toolsnya atau butuh alatnya bagaimana sih supaya bisa memahamkan gitu Pak Gelvin. Waduh Bu Ade, ini saya sampai bingung ini, sampai serius banget nih. Tadinya agak-agak santai nih, tapi Bu Ade gini ya, ini mengomentari pertanyaan dari Pak Wawan Iskandar. Ini katanya luar biasa Bu Ade. Nah, tapi ada pertanyaan dari beliau, bagaimana cara mengatasi emosi anak berkebutuhan khusus? Gimana nih jadinya? Terima kasih Pak Wawan. Nah, ini saya juga alami. Kebanyakan kadang-kadang saya sering terima laporan, ibu anaknya di rumah begini bu, dengan emosi yang kadang-kadang nggak mau disuruh begini. Nah itulah maka pentingnya bagi seorang guru membangun komunikasi efektif dengan orang tua Pak Gelvin. Jadi makanya pada saat pembelajaran di masa pandemi ini saya lebih mengutamakan bagaimana kerjasama dengan orang tua, mengembangkan intervensi bersumber daya keluarga, karena saya yakin keluarga adalah orang yang terdekat dengan anak. Tapi terlepas dari itu bukan berarti seorang guru menyerahkan semuanya kepada orang tua di rumah, tapi guru juga berperan untuk mendampingi, memberikan pendampingan secara konsultatif kepada orang tua Pak Gelvin, bagaimana untuk handling anak-anak dengan kebutuhan khusus ini selama belajar di rumah. Luar biasa ya Bu Ade.
saya tuh gimana ya, mengajar anak yang normal saja itu luar biasa effortnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Bu Ade dari Ibu atau Bapak ya? Oh, Bapak. Bapak Martua Pakpahan kelas 5. Halo Bapak. Terima kasih Bapak. Halo. Oke, Pak Martua ini bertanya nih Bu Ade, tantangan yang saya alami di awal pandemi adalah bagaimana menyusun RPP yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saat di rumah. Yang kedua, tidak semua orang tua siswa tidak memiliki Android dan paket. Betul. Solusinya nih Bu Ade, pasti saya yakin tidak semuanya ya Bu Ade ya. Siap. Yang pertama tadi berhubungan dengan tantangan ya Pak Gelvin ya. Apa tadi tantangan di awal masa pandemi? Membuat RPP. Membuat RPP. Jadi pada awal-awal pandemi itu kita sudah diberikan kelonggaran untuk menyusun RPP di masa pandemi atau RPP penyesuaian kondisi darurat. Saya flashback apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya kita menyadari ketika di rumah pembelajarannya tidak melulu berorientasi kepada akademik. Betul. Namun hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas anak di rumah itu juga merupakan bagian dari pembelajaran loh Pak Gelvin. Iya. Nah, jadi itu bisa diintegrasikan dengan pembelajaran dan disusun di dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang sekiranya di dalamnya merangkum aktivitas akademik, kemudian aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas alamiah anak selama di rumah. Jadi terintegrasi seperti itu. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, ini mungkin ada sedikit nanti berhubungan dengan praktik baik yang saya sampaikan yang kita ya Pak tunggu Gelvin. ya. Iya. Jadi orang tua kesulitan atau tidak memiliki perangkat atau gawai yang sesuai untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Nah, jadi mungkin sedikit yang saya lakukan pada saat itu adalah saya mengembangkan sebuah bahan ajar nih Pak Gelvin, dan di mana bahan ajar itu karena orang tua juga tidak ada gawai untuk, biasanya kalau Bu dikirimkan aja dong via WA, kalau yang ada boleh saya kirimkan, namun yang tidak ada apakah tidak dikirimkan? Oh tentu tidak, pasti ini adalah menjadi tugas dari seorang guru bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa. Jadi bahan ajar tersebut bisa di-print kemudian dikirimkan ke rumah anaknya untuk menjadi aktivitas belajar dari rumah. Seperti itu Pak, jadi mengembangkan bahan ajar sendiri, dan kalau tidak ada perangkatnya saya antarkan sendiri ke orang tuanya. Luar biasa, luar biasa. Saya aja gimana ya, menjadi guru matematika saja itu menurut saya sudah materinya udah sulit gitu ya. Kemudian anaknya juga belum tentu bisa menerima gitu ya secara full. Tapi ini Bu Ade sampai bikin aplikasi khusus buat anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran. Iya. Sahabat Ayo Berbagi, nanti jangan sampai lewatkan. Dapatkan aplikasi istimewanya. Lanjut Bu Ade, mungkin silakan. sedikit ya Pak Gelvin. Jadi teknologi apa sih yang biasanya dipergunakan untuk menunjang pembelajaran di masa pandemi? Yang pertama, tadi yang saya sampaikan, menggunakan video call atau web meeting untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi memang pembelajaran menggunakan web meeting ini saya lakukan mungkin sebagai lepas kangen kali ya Pak Gelvin sama murid. Jadi bisa tatap muka, anak-anak juga senang. Jadi bisa say hi untuk dengan teman-temannya, say hi dengan guru-gurunya. Kemudian ada juga aktivitas-aktivitas lain seperti mengerjakan latihan-latihan soal yang saya kirimkan kepada anak. Dan ini tentu saja pemakaian gawai ini atas pemantauan dari orang tuanya Pak Gelvin. Jadi tidak bisa dilepas begitu saja. Jadi tetap di dalam pemberian tugas yang mempergunakan gawai ini, orang tua ikut andil di dalam pengawasannya. Dan yang ketiga adalah anak-anak saya ajak nih untuk yuk kita memanfaatkan portal belajar gratis yang bisa diakses baik secara online maupun offline, yang tersedia di dalamnya sumber belajar yang bisa mendukung untuk proses pembelajaran. Itu sedikit gambaran untuk terkait dengan teknologi yang dipergunakan di masa pandemi ini. Nah, ini nih Pak Gelvin, salah satu inovasi pembelajaran yang coba saya kembangkan untuk peserta didik dengan hambatan pendengaran. Karena tadi saya sampaikan ada materi pembelajaran yang sehubungan dengan upaya untuk mengoptimalkan potensi yang masih dimiliki oleh peserta didik. Karena saya memberikan pengajaran untuk siswa-siswa dengan hambatan pendengaran, maka saya yakin anak-anak ini walaupun mengalami hambatan pendengaran tapi masih ada potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah potensi kepekaan sisa pendengaran dan perasaan vibrasi, dan itu terakomodir dalam pembelajaran PKPBI atau pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama.
Nah, terus kalau di rumah apakah tidak diajarkan? Oh, tentu tidak. Walaupun pembelajarannya di rumah, pembelajaran ini tetap dilaksanakan Pak Gelvin dengan bantuan apa? Nah, aplikasi Gembira ini Pak Gelvin, Wow. jadi merangkum ragam bunyi dan suara yang bisa dilatihkan untuk anak-anak di rumah bersama orang tua untuk melakukan deteksi bunyi, diskriminasi bunyi, identifikasi bunyi sampai dengan komprehensi. Betul, saya setuju banget tuh Bu Ade, yang setiap anak itu unik. Jadi ini sama halnya dengan komentar dari Ibu Mary Sartika nih Bu Ade. Beliau berkomen, setiap anak itu unik. Betul. Maka kita harus mampu mengenali kekuatan dari setiap anak dan semuanya. Bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda. Betul. Dan kita harus mampu mensyukuri apa yang ada di dalam Betul. potensi diri anak Tugas tersebut. guru adalah menggali potensi yang masih tersembunyi itu Pak Gelvin. Betul sekali. Jadi guru seperti Bu Ade ini luar biasa ya. Saya yakin sahabat, rekan, ayo guru berbagi merupakan semua guru-guru hebat. Bagaimana memikirkan bahwa kita tidak hanya berfokus kepada apa yang menjadi kelemahan dan hambatan pada muridnya, tapi kita berfokus kepada apa potensi yang bisa kita kembangkan pada peserta didik. Salah satunya adalah siswa-siswa dengan hambatan pendengaran. Ya. Jadi masih bisa dioptimalkan potensi sisa pendengarannya Pak Gelvin melalui aplikasi Gembira ini. Gembira ini merupakan singkatan dari mengenal ragam bunyi dan suara, seperti itu. Saya kira Tapi sebenarnya- aplikasi Gembira itu aplikasi yang have fun gitu ya, apa asal nama doang gitu. Tidak ya? Ternyata Tapi di sini- sebenarnya ada filosofinya juga Pak Gelvin. Oh, apa tuh filosofinya Bu Ade? Tidak hanya ini merupakan singkatan dari mengenal ragam bunyi dan suara, tapi betul kata Pak Gelvin, saya sebagai guru inginnya itu merancang pembelajaran itu yang joyful learning, menyenangkan. Jadi anak-anak tuh harus gembira. Bayangin kalau anak-anak tuh nggak gembira dalam belajar, kira-kira masuk nggak materinya? Tentu enggak kan Pak Gelvin. Jadi kunci utama adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak harus gembira, itu kuncinya. Oh, saya jadi ingat istilah paikem gembrot, Bu. Nah. Pernah dengar nggak Bu Ade? Pernah dengar. Jadi gembrot itu gembira dan berbobot. Iya, betul. Itu. Jadi kayaknya hampir ini ya, Iya, mirip ya. sebenarnya itu. Karena di rumah anak-anak ini kan saya yakin di rumah aktivitas dengan gadgetnya itu kadang-kadang tidak terkontrol ya Pak Gelvin. Betul sekali. Anak-anak bisa mengakses apapun yang ada di dalam gawai mereka. Jadi kita sebagai seorang guru itu penting untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat, salah satunya yang bisa diinputkan di dalam gadget mereka, seperti itu. Oke, jadi luar biasa ya sahabat Ayo Guru Berbagi. Pasti kita jadi penasaran nih. Aplikasi Gembira, mengenal ragam bunyi gitu. Betul Pak Gelvin. Nah, di dalam aplikasi Gembira ini terrangkum berbagai bunyi dan suara yang ada di sekitar kita. Pak Gelvin, di lingkungan kita ini bahkan banyak sekali bunyi ya Pak Gelvin. Betul sekali. Nah, walaupun anak-anak dengan hambatan pendengaran ini memiliki keterbatasan dalam pendengaran, tapi mereka juga punya hak untuk diberikan pemahaman, dibiasakan, diberikan pengalaman bahwasanya di sekitar mereka itu banyak sekali bunyi dan suara yang ada di sekitar mereka Pak Gelvin. Waduh, begitu. keren sekali ya. Jadi dengan aplikasi ini sekiranya dapat membantu rekan-rekan yang kiranya ingin melatihkan latihan mendeteksi bunyi nih yang ada di sekitar. Yang kedua, mendiskriminasikan ini bunyi cepat atau bunyi lambat, kemudian identifikasi bunyi sampai dengan komprehensi. Oke. Tapi sebenarnya Pak Gelvin, ini tidak menutup kemungkinan Betul. bisa dipergunakan untuk rekan-rekan guru sahabat Ayo Berbagi lainnya yang bukan dari pendidikan khusus. Jadi aplikasi ini mungkin bisa dipergunakan untuk rekan-rekan yang sekiranya ingin mengajar berhubungan dengan mengenalkan ragam bunyi dan suara. Masya Allah, ini jadi amal jariah loh Bu Ade. Amin, Ini insya Allah. aplikasi yang berguna nggak hanya untuk siswa-siswa yang mengalami hambatan pendengaran, tapi bisa juga untuk PAUD juga bisa ya. Boleh, kalau ada PAUD. materi itu boleh. Kemudian di SD. Bisa. Kemudian kalau di SMP itu kan ada pelajaran tentang bunyi ya. Ya, bisa jadi ya? bisa juga ya? Bisa. Oke. Yang penting ada materi yang berhubungan dengan itu. Karena ini kan merupakan sebuah media ya Pak Gelvin ya. Nah ini bisa menjadi salah satu variasi dari pengembangan media yang ada. Oke, sebelum lanjut nih Bu Oke, Ade, saya mau siap. bacain komentar dari Pak Martua Pak Pahan. Pak Martua, terima kasih atas Halo, Pak komentarnya. Martua. Nah ini Bu Ade, beliau bertanya, apakah aplikasi Gembira ini bisa kita desain ulang
dengan siswa reguler dan ABK yang kami temukan di sekolahnya Pak Martua? Gimana nih Bu Ade? Tentu saja ini bisa sekali Pak. Sebelumnya Bapak bisa melakukan asesmen untuk mengetahui apa yang menjadi potensi, keunggulan, apa yang menjadi hambatan dari seluruh peserta didik Bapak yang ada di kelas. Nah, kemudian disesuaikan Bapak ingin mengajar apa, dan kalau ini materinya berhubungan dengan materi yang ada di aplikasi Gembira, bisa sekali Pak, bisa dimanfaatkan. Luar biasa ya Bu Ade, ini aplikasi yang benar-benar saya baru tahu loh. Baru tahu. Mungkin sahabat Ayo Guru Berbagi juga sama ya dengan saya ya. Baru tahu ada aplikasi khusus buat yang mengalami hambatan pendengaran. Bu Ade, kayaknya kita udah gimana ya? Penasaran gitu loh. Saya sendiri udah penasaran. Mungkin yang dari Sabang sampai Merauke juga penasaran. Ayo, cepet-cepet dong. Katanya juga di sini yang di komentar juga ada yang bilang, aduh penasaran nih. Gimana nih Bu Ade? Silakan. Ya, jadi di dalam aplikasi ini merangkum berbagai bunyi dan suara. Nah, kalau nanti teman-teman menginstal, di situ selain ada bunyi dan suara, dilengkapi juga dengan ada animasi bergerak. Jadi supaya lebih menyenangkan gitu ketika melihat. Yuk, sahabat Ayo Guru Berbagi, kita sama-sama lihat yuk. Dan jangan lupa, ketika nanti saya menampilkan, boleh ya ditebak ya Pak Gelvi. Oh, saya juga boleh nebak ya? Suara apa? Boleh dong. Oke, ayo sahabat Guru Berbagi, ini ada kuis tentang pengenalan bunyi ya. Bunyi dulu ya. Bunyi dulu. Nah, bunyi tolong ketik atau komen di live chat kita. Kemudian ini suara apa atau bunyi apa? Gitu yang ya. pertama ya ini Pak Gelvin ya. Oke. Ini saya kasih clue, ini merupakan suara binatang dan sangat familiar. Oke. Waduh, suara apa ini ya? ya? Saya ulangi lagi deh. Ulangi lagi Bu Ade, Bu Ade. Yeay, ayo ada yang mau saya coba lagi Wah, ada yang sudah menjawab benar nih Bu Ade. Oke, sekali lagi deh Pak Gelvin. Sekali lagi. Memberikan kesempatan nih yang masih belum ini. Saya tahu nih suara apa. Oke, ini ada nih Ibu Zainawati Abidin, katanya bunyi suara guguk, katanya suara anjing, betul ya? Suara anjing, betul sekali. Makanya saya bilang ini suara hewan yang sangat familiar di sekitar kita, suara anjing. Oke. Ada lagi Bu Ade? Banyak, masih ada. Saya menyiapkan ada beberapa contoh bunyi dan suara yang bisa kita tebak. Ada berapa? Ada 30 gitu kan? Oh enggak, kebanyakan. Oke, kita masuk ke suara bunyi atau suara yang kedua ya, sahabat. Siap. Oke. Masuk ke bunyi atau suara yang kedua. Oke. Sekarang bunyi yang kedua. Bunyi apa ya? Ayo sahabat Guru Berbagi, ini suara apa nih? Nah, boleh ya diulang lagi ya Pak Gelvin ya? Diulang lagi. Oke. Wah, belum ada yang komentar nih Bu Ade, ini baru satu orang nih. Ini melatih kepekaan kita di dalam pendengaran dan juga perasaan vibrasi kita. Oke, satu lagi Bu Ade. Satu lagi ya? Atau dua lagi? Boleh. Oke. Satu lagi. Ayo, sahabat, ayo Guru Berbagi. Wah, ini luar biasa. Ini katanya ada banyak nih Bu Ade yang komen. Boleh, Ibu Eneng katanya suara petir. Wah. Kemudian ada lagi katanya dari Ibu Mary dan Ibu Dinda suara hujan dan suara geluduk. Betul nggak itu Bu Ade? Iya. Jadi memang kelihatannya samar ya, seperti itu. Cuma nanti agar lebih terlihat visualisasinya, nanti bisa supaya jelas. Nah, sebenarnya ini adalah suara dari guru. Iya, betul sekali. Nanti boleh rekan-rekan menginstal itu dan bisa melihat. Jadi visualisasinya dengan suaranya. Jadi supaya bisa terlihat secara jelas begitu. Jadi menggambarkan pemahaman yang runtut dan lengkap. Oke. Masuk ke suara ketiga, bunyi ketiga. Dan suara ketiga boleh ya Pak Gelvin ya? Oke, siapa siap. berani ya? Oke. Masuk. Oke. Masuk ke bunyi atau suara ketiga. Ini familiar banget ini, yang sering mobilitasnya tinggi pasti hafal banget ini suara. Coba diulang ya, boleh deh. Suara apa ya sahabat Ayo Guru Berbagi? Ayo sekali lagi deh, segera sekali lagi ya. Komen. Yeay, rata-rata nih hampir nih Bu. Bener Bu ya? Ade, jutaan pasang mata
jutaan dari jempol-jempolnya ini menjawab dengan benar, katanya suara klakson. Iya, Betul benar ya? banget. Nah, ini kan suara yang jelas banget ya, familiar sekali ditemui. Bahkan mungkin setiap hari kita mendengar suara ini ketika beraktivitas menggunakan aktivitas di jalan atau berkendara seperti itu. Ada lagi? Ada dong, satu Ada lagi ya. Nah, ini satu lagi, sahabat guru satu berbagi. lagi ya, Ayo. sahabat Ayo Guru Berbagi. Ini mungkin agak sedikit mengecoh, tapi boleh deh Waduh. kita coba. Oh, ada yang Masih bilang ada? bunyi gajah katanya Bu Ade. Gajah ngamuk katanya. Luar biasa. Nah, jadi persepsinya macam-macam ya Pak Gelvin. Ini serunya kalau nanti aplikasi ini dibawa ke siswa ya. Iya, Jadi pembelajarannya nggak Iya, statis ya. bener. Luar Jadi biasa. anak-anak itu punya variasi jawaban itu macam-macam ya Pak Gelvin. Sahabat Ayo Guru Berbagi, terus saksikan nanti akan dapat hadiah aplikasi Gembira. Yeay, Siap. kita promo ya, tapi tenang aja, kita nggak di Siap. endorse, jadi ini gratis Siap, ya. free. Oke. Yuk lanjut Bu Ade. Bunyi atau suara terakhir yang keempat. Hati-hati, ini agak mengecoh. Oke, saya tayangkan. Gak ketebak ya, ini pasti menimbulkan banyak sekali perkiraan. Bisa ini, bisa itu, tapi sebenarnya kalau nanti kita lihat pada gambarnya, unpredictable. Oh gitu. Boleh ya saya bunyikan lagi? Waduh, ada yang jawab goreng ikan Bu Ade katanya, Masya Allah. Macem-macem ya? Iya, ada air gelembung, ada banjir Oke, katanya. ada lagi. Waduh, ada juga katanya menggoreng ikan, Oke. air keran, hujan turun, air bawah. Waduh, Waduh. ini yang jawabannya macam-macam ya. Macem-macem Kalau ya. dari saya sih kayaknya memang mirip-mirip dengan ayam oyeng ya, Oh, kayaknya. ayam Menggoreng oyeng. ayam Oh, masukin oyeng. ayamnya. Ayamnya gitu. Nah, kira-kira apa sih Bu Nah, Ade? ini sebenarnya kalau nanti rekan-rekan sahabat Ayo Guru Berbagi sudah menginstal aplikasi ini di gawai teman-teman sekalian, ini merupakan visualisasi atau bunyi dari suara debur ombak. Debur ombak. Iya. Berarti di sini Apakah ada yang betul? adanya air terjun Air ini. terjun. Waduh, salah semua ya berarti ya. Oke, boleh deh Iya. nanti supaya menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kita bisa nanti lihat di aplikasinya langsung ya Pak Gelvin, nanti Oke. dibagikan linknya. Kita Oke. akan bagikan linknya. Bapak, sahabat Ayo Guru Berbagi, tonton sampai selesai. Oke. Yeay. Nah, yuk. aplikasi Gembira ini merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang saya sebagai guru pendidikan khusus coba kembangkan. Sebenarnya memang dari awal saya ingin sekali bagaimana sih supaya ada sebuah media yang penggunaannya itu sudah tinggal dipakai saja. Sebenarnya kalau mengumpulkan suara-suara yang ada di lingkungan itu banyak ya Pak Banyak sekali, Gelvin. betul. Cuman kadang-kadang yang menjadi kendala adalah bagaimana bisa mengumpulkannya jadi satu, jadi kita bisa enak mempergunakannya. Jadi kita ingin mempergunakan itu bisa langsung menggunakan itu. Oh, jadi ini baru tersedia di versi Android gitu ya? Iya, betul. Oke. Memang pada saat itu karena kalau saya ingin menyobakannya di sekolah, kebetulan aplikasi ini baru saya buat pada saat awal-awal pandemi. Oke. Jadi memang kesulitan pada saat awal testing adalah bagaimana aplikasi ini bisa saya cobakan pertama kali untuk siswa. Nah, namun untuk aplikasi inovasi pembelajaran aplikasi Gembira ini sudah terpublikasi di beberapa media massa lokal Pak Gelvin. Wow. Dan ini juga sudah terpublish di portal Ayo Guru Berbagi. Yeay, jangan lupa ya buat Iya. sahabat Ayo Guru Berbagi bisa langsung OTW ke situsnya Iya. ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id. Iya, karena saya percaya Pak Gelvin, knowledge more powerful when shared. Jadi pengetahuan itu akan semakin kuat kalau dibagikan. Betul, Nah, betul jadi melalui beberapa portal-portal yang ada, baik itu publikasi melalui media massa ataupun portal Ayo Guru Berbagi, harapannya praktik baik ini bisa disebarluaskan dan makin memberikan manfaat tidak hanya untuk saya dan siswa saya, tapi juga untuk kebermanfaatnya menjadi lebih luas seperti itu Pak Gelvin. Nah, ini sahabat Ayo Guru Berbagi, kita sudah membagikan linknya Iya. untuk mengunduh aplikasi Gembira. Silakan bisa di-save dan disebarluaskan. Ini luar Iya, biasa loh Bu Ade. boleh. Ini kalau kaitannya dengan Ustadz gitu ya. Oh, subhanallah. Ini kalau udah berbicara tentang aplikasi dan membuat sebuah apa ya namanya ya ilmu yang disebarluaskan, Amin.
itu mudah-mudahan jadi amal Amin, jariah nih insya buat Bu Allah. Ade. Oke sahabat Ayo Guru Berbagi, di komen live chat kita ada link untuk mengunduh. Silahkan sambil kita dengarkan untuk paparan berikutnya. Iya, jadi rekan-rekan sahabat Ayo Guru Berbagi yang penasaran nih menginstal aplikasi ini, boleh silahkan diunduh di link yang ada di bawah paparan ini. Silahkan teman-teman bisa langsung akses dan bisa langsung diunduh, kemudian diinstal di gawainya rekan-rekan sahabat Ayo Guru Berbagi lainnya. Nah, mungkin Bu Ade bisa sebutkan ini Oke. nama situsnya di apa ini unduhnya? https://bit.ly// aplikasi strip PKPBI strip gembira. Saya ulangi, https://bit.ly// aplikasi strip PKPBI strip gembira. Ya, ayo Sip, mulai boleh. sekarang diunduh. Boleh. Bu Ade, tadi PKBI itu apa ya? Lupa saya. PKPBI. Iya. Ini salah satu program kebutuhan khusus untuk khususnya siswa dengan hambatan pendengaran, pengembangan, komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama. Iya. Iya, luar biasa. Oke. Nah, ini adalah mungkin penasaran ya Pak Gelvin dan rekan-rekan Ayo Guru Berbagi lainnya, ini gimana sih implementasinya untuk siswa-siswanya nih Bu Ade? Karena satu, kan masih masa pandemi. Betul. Terus yang kedua, ini kan nggak boleh ya kontak langsung dengan Betul anak. sekali. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa dipergunakan? Nah, tentunya di dalam aplikasi ini adalah dokumentasi saya dengan siswa-siswa saya. Ini adalah dokumentasi kelas kami, bagaimana berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang tua untuk melaksanakan pembelajaran di rumah, mengembangkan intervensi bersumber daya keluarga, yang mana nanti melibatkan orang tua untuk melatihkan ini di rumah, tentunya atas bimbingan atau atas guidance dari guru kelasnya atau saya sendiri. Waduh, penasaran. Yuk, kita simak ya Pak Gelvin. Siap. Ya. Oke. Nah, ini disesuaikan dengan kompetensi dasar, yakni menyadari adanya bunyi latar belakang. Nah, ini adalah sebagai upaya untuk melatihkan pemanfaatan potensi sisa pendengaran dari peserta didik dengan hambatan pendengaran. Ya, jadi ini aplikasinya. Apalagi anak-anak sekarang tuh suka ya dengan animasi-animasi ya. Iya, senang. Apalagi ngeliat, waduh ada tembak-tembakan gitu ya, ada lonceng, luar Nah, biasa. ini waktu itu pandemi awal saya hanya mengundang beberapa anak di sekolah, melatihkan mereka apakah menyadari atau tidak bunyi yang coba diperdengarkan tersebut. Ih, lucu ya anak-anaknya ya. Ini Tidak apa ada. pakai earphone gitu? Nah, iya, mereka pada waktu itu saya pergunakan earphone. Oke. Nah, lalu bagaimana implementasinya ketika di rumah? Nah, seperti ini. Tentunya dengan bimbingan orang tua, siswa tetap mampu berlatih memanfaatkan potensi sisa pendengarannya di rumah. Nah, ini dengan orang tua mencoba di rumah. Oh, Ya. suara gugup tadi Iya, ya. iya. Oke. Jadi orang tua dengan kreasinya masing-masing mencobakan nih. Jadi sambil bermain dengan anaknya di rumah. Jadi Oke. paling tidak ini membangun bonding nih antara anak dan Dengan orang tua. Ini kalau boleh tahu kelas berapa aja Ini sih, kelas Bu Ade? 1. Kebetulan Kelas saya 1. mengampu siswa kelas 1 SDLB. Kalau di SLB sendiri kelasnya tuh ada berapa, Bu Ade? TK, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB. Ya, kebetulan saya mengajar di kelas 1 SDLB. Berarti bisa long last ya, artinya aplikasi ini nggak hanya di SD tempat Bu Ade mengajar gitu ya, bisa juga di SMA gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, siapapun guru yang sekiranya ingin mengajarkan kepada muridnya tentang pemanfaatan atau mengajarkan tentang bunyi-bunyi atau sumber suara yang ada di lingkungan sekitar, boleh banget menggunakan siswa media tunarungu pembelajaran ini. bisa belajar mendeteksi bunyi latar belakang yang ada di sekitar siswa, tidak hanya di sekolah. Jadi harapannya namun dengan di aplikasi rumah ini bersama pembelajaran tidak orang hanya tua. terbatas di rumah, tapi juga bisa berkelanjutan selama tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah, seperti itu kira-kira. Oke, tadi aplikasi Gembira sudah nih Bu Ade. Betul. Ini ada apa lagi nih Nah, gitu? betul. Ada kejutan apa lagi nih yang mau dibagikan ke sahabat Ayo Guru Berbagi? Oke.
Nah, jadi tentu saja Pak Gelvin menjawab tadi tantangan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa tantangan mengajar jarak jauh ini tidak hanya sebatas media ajar, tapi juga mempersiapkan nih bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya Pak Gelvin. Ada yang bertanya nih Bu Ade dari silakan. Ibu Nini Kiswari, aplikasi itu apakah hanya untuk ABK untuk pendengaran saja? Gimana nih? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, aplikasi ini bisa sekali dipergunakan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan guru, rekan-rekan sahabat Ayo Berbagi yang ingin mencoba mengenalkan ragam bunyi dan suara kepada putra-putrinya atau kepada siswa-siswanya di sekolah. Jadi tidak hanya terbatas kepada peserta didik dengan hambatan pendengaran untuk melatihkan kepekaan sisa pendengaran, tapi rekan-rekan guru sahabat Ayo Berbagi lainnya yang ingin mengajarkan tentang bunyi, latar belakang suara yang ada di sekitar, boleh banget pakai media itu Pak Gelvin, boleh. Gitu ya. Bu Nini, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Jadi tidak hanya untuk ABK untuk pendengaran saja, tapi bisa juga digunakan untuk jenjang yang lain, gitu ya? Iya betul sekali. Oke. Nah, boleh ya Pak Gelvin melanjutkan tadi, Iya sahabat Ayo Guru Berbagi. Tadi saya menyampaikan bahwasanya tantangan mengajar di masa pandemi tidak hanya bagaimana mempersiapkan media, tapi juga menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. Karena saya mengajar siswa-siswi dengan hambatan pendengaran, maka saya seperti punya PR nih, bagaimana mempersiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Di worksheet atau lembar kerja yang coba saya kembangkan, saya masih, karena saya senang banget ya dengan nama Gembira. Ada lagi nih Pak Gelvin Ada apa lagi? Waduh, ada lagi. seru Jadi kalau banget tadi ya. aplikasi namanya Gembira, yang ini namanya Gembiraria. Jadi selain itu merupakan singkatan dari gemar berlatih, belajar aktif bersama Ibu Ade. Nah, Gembiraria itu juga masih sama Pak Gelvin, bagaimana mengajak anak-anak untuk tetap mengisi aktivitasnya di rumah dengan aktivitas yang bermanfaat sambil belajar. Mereka tuh juga nggak bermain, karena di dalam aktivitas worksheet tersebut tidak hanya aktivitas yang berhubungan dengan akademik, tapi juga ada aktivitas-aktivitas keterampilan lainnya seperti mewarnai, kemudian matching dan sebagainya seperti itu. Gratis ya? Free, feel free. Oh iya, sahabat Ayo Guru Berbagi bisa dilihat di tayangan tadi, ada link yang bisa diakses, silakan di shoot, gitu ya. Betul, ini nanti ada di linknya juga di s.id Gembiraria, seperti itu, ini juga bisa diakses. Nah, ini adalah salah satu contoh belajar asyik dengan lembar kerja Gembiraria. Nah, di lembar kerja Gembiraria ini ada beberapa seri yang sudah saya coba kembangkan untuk beberapa tema seperti itu. Nah, ini yang pertama, kita mengenal nama buah. Di dalam seri lembar kerja Gembiraria ini ada latihan berisyaratnya juga Pak Gelvin. Oh, ada? Ada. Yuk, boleh kita lihat yuk. Yuk sahabat Ayo Guru Berbagi, kita belajar yuk. Buah nih, yang pertama anggur. Anggur. Iya. Oh, anggur gini ya? Iya, anggur. Nah, itu ada bahasa isyaratnya. Ini menggunakan sistem bahasa isyarat. SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Iya. SIBI. Yang di studio kita ikutan juga ya. Yang di online anggur, juga yuk. Anggur. Anggur. Kalau kanan dengan kiri apa sama? Beda apa beda? Nah, kanan, yang di atas itu kan kelihatan, yang di atas itu kanan. Ini bawah kiri. Berarti gitu ya. Kemudian yang kedua, kita coba lagi. Ada buah apa lagi? Nah, bagaimana kalau isyaratnya mau makan alpukat? Nah, itu ada isyaratnya. Waduh. Alpukat. Nah, yuk sahabat Ayo Guru Berbagi, kita coba alpukat. Nah, jadi anggur, alpukat gitu ya. Jadi ini menggunakan dasar berisyaratnya menggunakan SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Iya. Nah, kemudian apel, pasti udah paham banget ya mengisyaratkan apel. Nah, jadi di dalam aktivitas lembar kerja ini tidak hanya memperkenalkan gambarnya, isyaratnya, latihan menulis, juga ada mewarnai serta melingkari kata ini namanya apa. Nah, kalau ini namanya apel, maka dicari tulisan apel seperti itu.
gitu. Apel gitu ya? Apel. Oh, apel harus Iya. dicengkok gitu ya. Ada cengkoknya. Seru ya Bu Ade ya. Oke, iya. Luar Karena biasa memang ini. harapannya ketika anak belajar di rumah, orang tua jangan sampai kehabisan materi nih. Waduh, daripada larinya ke gadget lagi, boleh deh aktivitas-aktivitas belajar itu dikemas menyenangkan supaya anak itu walaupun dia itu dalam konteksnya lagi bermain, tapi setidaknya mereka tuh ada belajarnya di dalam situ. Iya. Nah, kemudian ada seri-seri lain yang coba saya kembangkan, ya ini alat transportasi, mobil. Mobil Jadi gimana ada syaratnya tuh? juga, Oh, mobil. Mobil, setir ya, berarti Iya ya dong. kaitannya dengan setir ya. Mobil. Nah, Oke. seperti itu. Sebenarnya bahasa isyarat ini kan ternyata familiar juga di kita, Pak Gelvin. Mobil Betul. kan setir ya, Setir ya. mobil. Berarti kalau gini motor ya? Iya, Oh, sebenarnya oke. udah bisa ketebak. Kalau Ayo. pilot, Apa pilot? terbang Nah, gitu pesawat ya, pesawat ya. Nah, pesawat. Oh, gini, metal Iya, ya? pesawat. Ya, sahabat Ayo Guru Berbagi, jadi kalau ada nanti anak muridnya Nah, begini, itu nih. bukan berarti tidak sopan gitu ya, tapi ini Motor. sedang belajar pesawat Iya. gitu ya. Oh, gini, motor. Kemudian ini motor tadi menjawab Pak Gelvin ya. Berarti kalau begini motor. Iya benar, Oh, motor. ternyata ada ya di dalam Ada. pertanyaan tersebut ya. Oke. Ada. Kemudian, nah kapal gimana ya Pak Kapal, Gelvin? Kapal, masa Tangan begini kanan, sih nggak oh, mungkin enggak ya? dong. Jadi Oke. tangan kirinya seperti kapal. Oke. Nah kemudian Ya, kapal. kapal. Iya. Ayo sahabat, ayo Kapal. Guru Berbagi, kapal. Ya sambil latihan ya. Seperti itu. Kita ulang ya, berarti ini setir, Mobil. mobil, oke. Kalau yang ini Motor. berarti motor, Ya. kemudian kapal. Oke. Dan jangan lupa Pesawat. Oke, Seru ya. seru ya. Luar biasa. Sahabat Guru Kemudian Berbagi, ini yuk. coba ada kemudian ada anggota tubuh, Oh, mata seperti Mata, biasa ya kita oke. menunjuk mata. Kemudian tangan. Jadi Tangan kita ya. memegang tangan kita untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar tangan. tangan. Kemudian, Oke. Nah, rambut. Rambut. Oke. Ya sebenarnya tinggal ditunjuk aja, ini menunjukkan bahwa itu adalah rambut. Berarti semua indera ini bisa kita jadikan bahasa isyarat ya? bisa sebenarnya kan. Ada yang berbeda mungkin Bu Ade? Apa ya? Isyarat yang lain gitu yang di indera kita gitu? Contohnya mungkin apa ya? Kalau pipi tetap gitu ya, pipi gitu ya. Jadi tinggal kita menyentuh saja Tinggal saja. sebenarnya. Ini sebenarnya pipi seperti itu. Kalau Karena sakit gigi, kalau sakit gigi gimana tuh Bu? sakit gigi. Sakit gigi. Iya. Oh, bukan begini gitu ya? Biasanya kan kalau kita sakit gigi tuh begitu ya, sahabat Guru Berbagi ya. Oh, ternyata ini sakit gigi. Sakit. Luar Oke, biasa. jadi memang apa ya, menyenangkannya belajar bahasa isyarat adalah jadi kita tahu bahwasanya kebutuhan berbahasa dan berkomunikasi anak tunarungu itu selain kita latih untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, berkomunikasinya, namun juga ada kita berikan bahasa isyarat. Jadi anak boleh berbahasa isyarat, namun mereka juga perlu dilatih untuk mengembangkan bahasa mereka dan juga komunikasinya. Jadi supaya kemampuan komunikasi totalnya itu terbentuk, bisa berbicara dan juga bisa berisyarat. Jadi komplit, paket komplit. Waduh, seperti luar itu. biasa. Udah dapat aplikasi Gembira. Sudah dapat juga worksheetnya, kurang baik apalagi nih Bu Ade ya. Kita doakan ya mudah-mudahan Amin. aplikasinya semakin jaya, semakin sukses dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dari Insya berbagai Allah. opsi, dari TK sampai SMA. Luar biasa Iya. Bu Ade. Saya salut. Mungkin Bu Ade bisa ngetes saya kali ini ya. Oh gitu ya. Kira-kira saya udah hafal belum ya gitu ya. Coba saya Oke. mau mengulang aja, boleh deh Pak Gelvin Boleh. memperkenalkan diri ulang. Nama saya Iya. L L. V I N. Oke. Yeay, betul ya? Wih. Tes lagi dong, tes lagi Oh dong. boleh. Nama isyarat. Nama isyarat. Nama isyarat apa tadi? Gelvin. Iya, Yeay. Gelvin. Asal kalau jenggot juga boleh ya. Oke. Iya. Jadi begitu Pak Gelvin. Jadi apapun yang sudah saya kembangkan seperti media pembelajaran, kemudian juga bahan ajar, ini merupakan semata-mata sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan akomodasi bagi pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus yang mana di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi esensi dari pembelajaran itu tetap
bisa tersampaikan oleh anak. Jadi jangan hanya kita berorientasi pada akademik saja, namun di rumah, karena kita tahu anak-anak itu banyak melakukan aktivitas-aktivitas alamiahnya di rumah. Jadi tetap juga harus diajarkan bagaimana mereka mandiriannya di rumah. Kemudian aktivitas-aktivitas untuk mengembangkan potensinya seperti tadi latihan program kebutuhan khusus atau PKPBI itu tetap harus dilakukan dan diberikan kepada anak. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan melibatkan peranan orang tua dengan melatihkan hal seperti itu di rumah. Pak Gelvin. Iya. Selama masa pandemi, jujur saya sangat berterima kasih dengan seluruh orang tua yang sangat sekali mendukung aktivitas pembelajaran ini. Karena tanpa mereka, saya tidak bisa bergerak secara mantap untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Jadi orang tua adalah partner terbaik seorang guru untuk bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini bisa berlangsung dengan baik. Kira-kira begitu Pak Gelvin. Tapi saya juga justru salut ya sama semua guru-guru PLB yang ada di Indonesia. Kita saja sebagai guru yang mengajar anak yang normal itu butuh kerja keras gitu. Apalagi dengan guru-guru PLB. Jadi betul-betul bukan sebuah profesi ya. Jadi memang betul ya kata kalimat bijak mengatakan bahwa di dunia ini profesi itu cuma ada dua, Bu Ade. Menjadi guru dan tidak menjadi guru. Itu Bu Ade. Oke Bu Ade, ini sebagai penutup gitu ya, closing statement dari Bu Ade, mungkin memberikan sebuah nasihat atau mungkin inspirasi atau motivasi untuk sahabat guru berbagi di seluruh Nusantara, dimulai dari Sabang sampai Merauke, terutama untuk guru-guru PLB di Indonesia. Oke, siap. Jadi kalau tadi banyak sekali kita berbicara tentang teknologi, tapi sebenarnya teknologi itu hanya sebuah alat, Pak Gelvin. Tugas guru yang utama adalah memotivasi siswa agar terus belajar dan mempertahankan semangat dalam belajar. Kemudian kita melihat bahwasanya perkembangan teknologi menuntut seorang guru untuk terus-menerus belajar. Jadi tidak hanya muridnya yang kita arahkan untuk terus belajar, tapi guru juga harus terus-menerus belajar untuk mengupgrade pemahaman diri. Bahwasanya kita sebagai seorang guru haruslah never stop learning, cause life never stop teaching. Jadi kita sebagai seorang guru harus terus belajar karena kehidupan itu tidak akan pernah berhenti untuk mengajari kita. Mantap, kita beri tepuk tangan ya, yang tepuk tangan virtual gitu ya, raise hand gitu ya. Ya, sahabat guru berbagi, itu kisah inspiratif dari seorang guru dari SLBN Kalimantan. Tentunya saya yakin banyak sekali guru-guru luar biasa yang di daerah Nusantara yang lainnya yang juga mampu menjadi tonggak gitu ya, menjadi inspirasi buat anak-anak kebutuhan khusus ketika mengajar di masa pandemi. Nggak susah loh, susah loh Bu Ade. Terus terang saya baru kali ini menemukan guru seperti Bu Ade gitu. Mungkin ada banyak guru-guru yang lain gitu ya. Saya yakin sekali, apalagi dengan aplikasi yang Bu Ade buat, kemudian juga ada worksheet yang Ibu Ade buat, mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat untuk anak-anak berkebutuhan khusus selama di masa pandemi. Oke, Bu Ade, ini mungkin tadi kan udah pembukaannya pantun nih. Mau pantun lagi gak nih? Tadi sudah saya panggilin dulu apa saya? Oke, jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa beli dodol Betawi. Jangan lupa. Kok jadi ini ya? Kita ulang lah. Bu Ade ini. Tapi yang penting jangan pakai bahasa isyarat ya. Enggak. Oke, jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa beli dodol Bekasi. Dodol Betawi. Jangan lupa para sahabat. Jangan lupa nonton terus festival Ayo Guru Berbagi. Pak Gelvin sudah. Saya boleh ya? Saya boleh. Boleh dong. Juga jalan-jalan, saya juga mau jalan-jalan. Jalan-jalan ke Balikpapan. Melihat gedung bertingkat-tingkat. Terima kasih kami ucapkan, semoga dapat memberikan manfaat. Bu Ade, kita bahasa isyarat lagi kali? Kita ucapkan terima kasih untuk sahabat semua ya Pak Gelvin ya. Kita bareng-bareng ya. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.